Menjadi seorang pelayan Tuhan, baik sebagai aktivis, pemimpin komsel, tim ibadah, pengurus gereja, majelis, penatua, hamba Tuhan, atau pendeta, seringkali dipandang sebagai sebuah panggilan mulia dan istimewa. Banyak orang melihat mereka tersenyum di mimbar, memimpin ibadah dengan antusias, menyampaikan firman dengan penuh keyakinan, dan menolong jemaat yang sedang berduka. Namun di balik wajah yang tampak kuat itu, tersimpan sebuah kisah yang tidak banyak diketahui orang. Kehidupan yang penuh dengan kesedihan, air mata, dan bahkan kesepian yang seringkali tidak terucapkan. Seorang pelayan Tuhan, apapun sebutan buat mereka yang banyak bekerja dan melayani di gereja, lembaga, atau yayasan Kristen, memikul banyak beban yang tidak terlihat oleh mata. Mereka memikul pergumulan orang lain, menghadapi banyak konflik, tuntutan, ekspektasi berlebihan, dan ditambah tekanan akan kebutuhan keluarganya sendiri. Mereka harus selalu nampak kuat, tetapi kenyataannya mereka sebenarnya sama rentannya dengan siapapun. Mereka menjadi tempat orang lain menangis, namun tidak semua orang ingin mendengar tangisan mereka. Mereka menjadi tempat orang lain berkeluh kesah, tetapi tidak banyak yang mau mendengar keluh kesah mereka sendiri. Kesedihan seorang pelayan Tuhan bisa muncul dari banyak hal. Ada kesedihan yang muncul karena beratnya tuntutan pelayanan. Mereka dituntut untuk hadir di banyak situasi, mempersiapkan pelayanan mimbar, mengajar, memimpin rapat, menyelesaikan konflik, melayani keluarga yang berduka, menjadi penengah buat mereka yang bertikai, menjadi penghibur, dan sekaligus harus menjadi teladan. Di tengah semua itu, pelayan Tuhan sering merasa tidak ada ruang bagi dirinya untuk beristirahat, atau sekedar melepas lelah seperti yang dilakukan orang-orang yang mereka layani. Tidak sedikit pula pelayan Tuhan yang merasakan kesedihan karena kurangnya apresiasi. Ketika pelayanan berjalan baik, itu dianggap hal biasa. Tetapi ketika terjadi kekurangan kecil, maka kritikan bisa datang dengan deras. Rick Warren pernah menulis sebuah kalimat yang sangat menyentuh. Pelayan Tuhan bukanlah pencari pujian manusia, tetapi itu tidak berarti ia kebal terhadap rasa terluka ketika dihina atau diabaikan. Kalimat ini menggambarkan betapa seorang pelayan Tuhan memang melayani dari hati untuk kemuliaan Allah, namun tetap manusia yang bisa tersakiti oleh kata-kata, sikap, atau penolakan. Kesedihan lainnya muncul dari konflik, baik antar jemaat, dalam tim pelayanan maupun dengan sesama rekan kerja rohani. Konflik seringkali menguras energi spiritual dan emosional seorang pelayan Tuhan. Kadang mereka pulang ke rumah setelah pelayanan atau rapat gereja bukan dengan hati yang penuh sukacita, tetapi dengan perasaan tertekan, lelah, capek, kesedihan, dan air mata yang ditahan. Ada pula kesedihan yang muncul saat melihat jemaat terluka. Ketika seorang pelayan Tuhan mengurus pemakaman, menguatkan rumah tangga yang retak, atau mendengar curahan hati yang hancur, hati mereka pun ikut remuk mendengarnya. Mereka tidak hanya melihat duka dari kejauhan, mereka masuk ke dalamnya. Mereka menanggung air mata orang lain dalam doa-doa yang tanpa suara. Namun di samping kesedihan, ada satu pergumulan yang lebih sunyi, lebih tersembunyi, dan seringkali lebih menyakitkan, yaitu kesepian. Kesepian seorang pelayan Tuhan terjadi karena mereka merasa harus selalu terlihat kuat. Banyak pelayan Tuhan merasa bahwa mereka tidak boleh lemah, tidak boleh tampak rapuh, tidak boleh gagal, juga tidak boleh mengaku kalau sedang jatuh dalam dosa. Jika mereka lemah, jemaat mungkin akan ikut tersandung. Namun jika mereka jujur menceritakan kepada seorang rekan, khawatir akan dikhianati dan menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Jika mereka membuka diri, mereka takut akan disalahpahami. Akhirnya mereka memilih menyimpan sendiri apa yang mereka rasakan, dan di sanalah kesepian mulai tumbuh.
Henry Nouwen, seorang psikolog dan penulis Kristen berkebangsaan Amerika Belanda, dalam bukunya The Wounded Healer, Ministry in Contemporary Society, mengutarakan kalimat yang sangat dalam. Pelayan Tuhan adalah seorang penyembuh yang terluka. Menurutnya, pelayan Tuhan bukanlah seseorang tanpa kelemahan, tetapi seseorang yang membawa lukanya ke hadapan Tuhan, sehingga luka itu menjadi alat penyembuhan bagi orang lain. Namun ketika luka itu dibiarkan tanpa dukungan dan tidak dipulihkan oleh komunitas rohani yang sehat, maka luka itu berubah menjadi kesepian yang menusuk jiwa. Kesepian juga muncul karena pelayan Tuhan tidak selalu punya tempat bersandar. Mereka punya banyak kenalan tetapi sedikit sahabat. Mereka dikelilingi banyak orang tetapi tidak selalu memiliki seseorang yang benar-benar mengerti isi hati mereka. Sahabatku, kalau kita mengalami sebuah kesedihan dan kesepian dalam pelayanan ini, janganlah bersedih karena kita tidak seorang diri. Tuhan kita, Yesus Kristus, sangat mengerti dan merasakan semua itu karena Dia pun mengalaminya. Ketika berada di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya." Ini bukan hanya ayat tentang penderitaan, ini adalah jeritan luka, kesedihan, dan kesepian. Dan ketika ia kembali setelah berdoa, ia melihat murid-muridnya tertidur. Tidak ada satupun yang mendampingi dan berjaga bersama. Lalu, saat ditangkap, Alkitab menulis, mereka semua murid-muridnya itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Kesedihan dan kesepihan bukanlah pergumulan asing bagi Tuhan kita. Ia telah melalui jalan itu lebih dulu. Bahkan anggota keluarganya tidak mengerti dan mendukung pelayanannya. Markus 3 ayat 21 mencatat saat ahli-ahli Taurat menuduh Yesus sudah kerasukan Beelzebul atau penghulu setan, anggota keluarganya pun ikut mendukungnya dengan berkata, ia tidak waras lagi. Yesus tahu persis bagaimana rasanya mengasihi, melayani, dan memberi diri bagi orang lain, tetapi ia tidak selalu dimengerti bahkan oleh orang-orang terdekatnya. Kesepian juga dialami oleh para pelayan Tuhan lain dalam Alkitab. Musa berkata dalam Bilangan 11 ayat 14-15 bahwa beban bangsa Israel terlampau berat baginya, bahkan memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri hidupnya. Demikian juga dengan Elia. Dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 10, dia berkata kepada Tuhan, "Aku bekerja sekiat-kiatnya bagi Tuhan. Sekarang hanya aku seorang dirilah yang masih hidup." Rasul Paulus pun tidak luput dari apa yang namanya kesepian. Ketika menjalani proses persidangan awal di Roma, dengan jujur ia mengungkapkan perasaannya. Pada waktu pembelaanku yang pertama itu, tidak ada seorang pun yang datang membantu aku, semuanya meninggalkan aku. 2 Timotius 4 ayat 16. Alkitab tidak pernah menyembunyikan bahwa pelayan Tuhan sering berjalan dengan hati yang terluka dan jiwa yang kesepian. Tetapi di tengah semua itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan para hambanya. Ia melihat setiap air mata yang tidak tertumpahkan, setiap pergumulan yang tidak terucapkan, dan setiap doa yang hanya keluar sebagai desahan. A.W. Tozer pernah menulis, sebelum Tuhan memakai seseorang, Dia seringkali membiarkan hati orang itu terluka. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena dari hati yang terluka, belas kasihan dapat mengalir dengan lebih murni. Bagaimana caranya seorang pelayan Tuhan menjalani kesedihan dan kesepian ini? Pertama-tama mereka perlu belajar jujur di hadapan Tuhan. Mazmur dipenuhi doa dari hati yang terluka, keluhan, protes, air mata, dan kejujuran rohani. Tuhan tidak membutuhkan topeng. Ia ingin hati yang jujur, bahkan hati yang remuk. Katakanlah semua yang kita rasakan dan alami dengan apa adanya di hadapan Tuhan. Saya pun sering mengungkapkan semua yang saya alami kepada Tuhan, seperti seorang anak kecil menceritakannya kepada ayahnya. Pelayan Tuhan juga perlu memiliki komunitas kecil yang menjadi ruang aman untuk berbicara dan berbagi pergumulan. Tuhan merancang pelayanan sebagai perjalanan yang ditempuh bersama, bukan secara individual. Musa membutuhkan Harun dan Hur. Daud membutuhkan Yonatan. Paulus membutuhkan Timotius dan Silas.
Kita membutuhkan siapa? Setiap pelayan membutuhkan sahabat seiman, mentor atau rekan rohani yang dapat menjadi tempat bernaung, tempat di mana hati dapat terbuka tanpa takut dihakimi, dan di mana jiwa bisa kembali dikuatkan. 1 minggu terakhir ini saya mendapatkan kunjungan dari 4 orang sahabat. 2 di antaranya adalah aktivis gereja, 1 seorang majelis, dan 1 lagi seorang pendeta. Dalam 3 pertemuan di tempat yang berbeda itu, kami merasakan kehangatan dan kedekatan yang tulus, sebuah persahabatan yang jujur apa adanya. Kami saling berbagi kisah, pengalaman, dan pergumulan dengan rasa aman. Seakan Tuhan sedang menyediakan ruang pemulihan yang menyegarkan dari rutinitas pelayanan. Bahkan salah satu dari mereka tampak begitu terharu ketika mendengarkan pengalaman yang saya bagikan. Matanya berkaca-kaca, menunjukkan bahwa ia sungguh peduli. Betapa saya bersyukur bisa memiliki sahabat-sahabat rohani yang tetap hadir, bahkan hanya untuk mendengarkan, tetapi juga untuk berbagi, saling menguatkan, dan berdoa bersama. Komunitas kecil seperti inilah yang membuat perjalanan pelayanan tetap hangat, semangat, sukacita, dan penuh harapan. Di sisi lain, seorang pelayan Tuhan perlu menjaga ritme rohani mereka dengan penuh kesadaran. Waktu untuk diam, berdoa, beristirahat, dan menyendiri bersama Tuhan bukanlah sebuah kemewahan, melainkan kebutuhan spiritual yang paling mendasar. Dallas Willard, penulis Kristen yang sangat berpengaruh terutama dalam bidang spiritual formation, pembentukan rohani, pernah berkata, keheningan dan kesendirian adalah 2 disiplin yang menjaga jiwa kita tetap sehat di tengah tuntutan pelayanan. Tanpa ritme yang terpelihara, pelayanan yang dikerjakan dengan hati yang lelah, lama-kelamaan akan kehilangan kepekaan rohani. Yesus sendiri berulang kali menarik diri ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Di tengah kesibukannya menyembuhkan dan mengajar banyak orang, ia memilih untuk kembali menyendiri dengan Bapa untuk memulihkan kekuatan dan arah pelayanan. Jika Yesus melakukannya, maka kita murid-muridnya pun perlu mengikuti pola yang sama. Bukan sebagai beban, tetapi sebagai cara untuk tetap terhubung dengan sumber kekuatan dan kasih yang sejati. Penting bagi seorang pelayan Tuhan untuk juga menyadari bahwa berkata tidak dalam tanda petik bukanlah kegagalan, melainkan bagian dari ketaatan. Ada kalanya pelayan perlu menolak sebuah permintaan agar tetap berada dalam batas yang sehat dan tetap melayani sesuai porsi yang Allah kehendaki. Kita bukanlah juru selamat dunia, peran itu hanya milik Yesus. Henry Nouwen mengingatkan kita dipanggil untuk menjadi saksi, bukan pengendali hasil. Pelayan hanyalah alat, bukan sumber keselamatan. Karena itu, menjaga batasan saat berani berkata tidak bukanlah tanda ketidaksetiaan, melainkan bukti ketaatan terhadap desain Allah atas tubuh dan jiwa kita, agar pelayanan tetap mengalir dari hati yang sehat dan terpelihara. Yang paling penting, seorang pelayan Tuhan perlu terus mengingat bahwa sebelum mereka menjadi pelayan, mereka terlebih dahulu adalah seorang anak. Identitas mereka tidak dibangun dari apa yang mereka kerjakan, tetapi dari kasih Bapa yang telah menerima mereka di dalam Kristus. Brennan Manning dalam bukunya yang berjudul Abba's Child menulis, "Being the beloved is our identity, the core of our existence." Menjadi yang terkasih adalah jati diri kita, inti dari keberadaan kita. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa identitas terdalam seorang pelayan bukanlah pelayanannya, melainkan bahwa ia adalah pribadi yang dikasihi Allah. Ketika hari-hari pelayanan terasa berat, ketika kesedihan datang diam-diam, atau ketika kesepian mulai menghimpit, ingatlah bahwa kita semua adalah the beloved, yang dikasihi akan membuat hati kembali tenang. Kasih Bapa itulah yang menjadi tempat pulang dan tempat bernaung, bahkan ketika pelayanan terasa melelahkan. Kita tidak harus membuktikan apapun di hadapan Tuhan. Ia telah lebih dulu mengasihi, menerima kita, dan tahu kondisi kita.
Pada akhirnya, kesedihan dan kesepian yang dialami seorang pelayan Tuhan bukanlah tanda kelemahan, kegagalan, atau ketidakdewasaan rohani. Itu adalah bagian dari panggilan dan pelayanan kita bersama Tuhan. Tuhan tidak memanggil pelayan yang kuat tanpa celah. Ia memanggil mereka yang mau bersandar kepadanya setiap hari, yang berani mengakui kelemahan mereka, dan yang bersedia dibentuk di tengah proses yang kadang menyakitkan. Pelayanan bukanlah panggung untuk menampilkan kemampuan seseorang, melainkan kanvas tempat kasih karunia Allah terlihat paling jelas. Justru di tempat-tempat rapuh dan luka yang kita persembahkan kepada Kristus, kasih-Nya mengalir dengan paling murni. Luka yang dahulu menjadi sumber keputusasaan dapat berubah menjadi mata air penghiburan bagi orang lain. Di tangan Tuhan, kelemahan bukan akhir cerita, tetapi awal karya pemulihan yang lebih dalam. Dan yang paling indah, Tuhan tidak pernah membiarkan pelayannya, hambanya, kita semua berjalan seorang diri. Ia menyertai dengan kasih yang tidak berubah, menyediakan orang-orang yang menopang dan memulihkan hati di saat yang paling sunyi. Di setiap langkah ada tangannya yang memegang, ada damainya yang memeluk, dan ada janjinya yang menguatkan bahwa pelayanan ini selalu dikerjakan bersama Dia, bukan kita lakukan seorang diri. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sahabatku, sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengajak kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, hari ini kami membawa hati kami, para pelayan-Mu ini ke dalam hadirat. Engkau tahu setiap air mata yang jatuh ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Engkau tahu setiap kesedihan, setiap kesepian, setiap beban yang mereka pikul dalam pelayanan. Pulihkanlah setiap hati yang terluka ya Tuhan. Kuatkanlah setiap jiwa yang letih. Segarkan kembali mereka yang hampir menyerah dan putus asa. Ingatkan mereka bahwa Engkau berjalan dekat, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, dan bahwa Engkau adalah Allah yang mengerti setiap pergumulan terdalam. Jadikanlah luka mereka sebagai alat pemulihan bagi banyak orang. Jadikan hidup mereka kesaksian tentang kasih karunia-Mu yang bekerja di tengah kelemahan manusia. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Gembala Agung yang setia, kami berdoa. Amin. Apabila pesan ini memberkatimu, bagikanlah kepada para sahabat yang lain. Sampai jumpa kembali dalam pembahasan menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati.